lebih kasar mesinnya. Karena gue ngerasain kemarin nyobain motor teman gitu kan, motornya apa itu Yamaha MT 15 kalau nggak salah ya. Ya Allah, itu ganti giginya gila, empuk banget. Nggak tahu emang karena udah sering pakai ini gitu ya, beda gitu ya, sedikit kasar tuh gimana gitu pakai yang itu, jadi wah jauh ya gitu rasanya. Tapi gue nggak menyesali itu, nggak, karena gue apa ya udah, itu kelebihan motor itu, udah kelebihan motor itu. Yang gue seneng itu ya ini motor gue gitu. Lu mau kurang mau lebih ya udah gue terima gitu, karena emang gue suka sama motor ini gitu, di luar dari budget ya. Gitu. Oke. Di sini kemarin sih gue sempat beli lowering kit nih. Kalau bisa dilihat di sini nih, lowering kit buat di sini yang ini nih ya, itu 325.000. Karena tadinya itu ini motor ketinggian, standarnya ketinggian banget, makanya kameranya, makanya gue beli gitu biar ngerendahin. Tapi ternyata kan gue ngotak-ngatik sih, gue nurunin ini nih, shock breaker ini, monoshock ini gue turunin yang paling rendah ya. Dan yang kemarin lowering kit yang udah gue beli itu gue copot, gue gantikan normal lagi. Dan pas gue duduk pun ya enak gitu, guanya nggak jinjit, nggak, tapi gue napak full ke bawah gitu. Jadi ya udah, lowering kitnya nganggur sekarang, lagi gue jual sih, 2LX. Gitu. Oke. Kita ke joknya deh. Oke, kita buka joknya yang kedua ya, cepet dulu ya. Kunci ini satu, ini dua, bensin sama jok belakang kita sama, cuman satu doang sini ya. Mana sih? Oh ya, ini kalau kayak gini tuh emang harus untuk kuncinya ditekan. Jadi ini kuncinya ditekan begini, terus yang ini taikin ke atas gitu, karena berhubung gue pegang bingung tadi, makanya gue pakai paha gue tahannya. Nah, kita lihat ini mundurin nih. Joknya nih, aduh kecil banget ya, tapi diempuk-empukin aja kali ya buat yang duduk ya. Nah, di sini ini tadinya itu kunci-kunci motor bawaannya gitu kan. Weting jatuh. Nah, tapi udah gua berubah nih ya, di sini kelistrikannya dikit, mungkin modul-modulnya di dalam kali atau gimana, nggak apa. Dan di sini ya, berhubung motor ini kuncinya kayak begini nih, yang belum terlalu aman banget, makanya gue nyetok kunci gembok yang pakai alarm. Murah kok di Crisbo, cuma 150.000 kalau nggak 200.000 gitu. Ini gue simpen di sini gitu, muat kan. Iya, kecil-kecil lagi muat. Gue aja nggak wah, tapi kalau gue suaranya harus dimuat-muatin, nggak muat juga gitu. Sama ini ada jas hujan satu, ini jas hujannya merek El Mondo yang
sepaket atas bawah. Tapi saran gue sih jas hujan itu ya atasnya itu mendingan yang kayak 10 ribuan itu, yang gober gitu, tapi nggak gober banget gitu, yang di tengah badan itu nggak ada sletingnya. Soalnya kalau misalnya ada sletingnya, hujan gede, dijamin deh kemasukan air, gue jamin. Tapi dengan ini nih, ini kan gue beli harganya 25.000 nih. Ini celananya, ini bajunya, baju yang langsung kayak daster gitu kan. Itu nggak kehujanan, serius mau hujan badai gimana juga, karena kan di pergelangan tangan dia karet gitu kan, terus ini bahannya semi karet juga gitu kan. Dan udah gue buktiin sih ini lebih aman gitu buat hujan gede, hujan angin gitu, asal dipakai aja, jangan dijadiin tangkringan doang. Kita tutup ya. Nah udah 36 menit aja, cepet banget. Perasaan belum ngejelasin apa-apa ya. Oke, nah di sini gua ada apa ya? Satu ya. Ada satu item yang gua suka. Itu di sini nih ya. Kunci motornya gue copot dulu di sini. Nah ini pas gue nyalain, set, oke, nggak ada apa-apa ya, ini normal semuanya ya. Nah nggak normal juga sih. Nah di sini ini lampu yang kecilnya ini gue korbanin untuk alirin arus listrik yang untuk di sini apa ya, di bawah mesin itu nyala gitu. Jadi pas malam-malam di sini itu terang. Ini lampunya. Ini lampunya, lampu LED-nya. Gitu. Jadi beli kabel kisaran 2 meter gitulah. Beli kabelnya, terus colokin soketnya itu ada di sini. Nih, ini soketnya di sini. Ini gua masukin dari sini ke sini, terus nih kalau ngelihat ada yang warna merah, kabel merah ya, ini turun ke bawah ke sini ya. Ini kabel merah turun ke bawah. Nah ya, tuh LED-nya. Nah ini kenapa gua pakai LED? Yang pertama entah ya, kan gua kan kerja gitu kan ya, berangkat pagi pulang malam lah gitu ibaratnya. Nah gue pengen ini motor gue tuh pengen terang. Nah gimana caranya gue motor ini biar terang gitu kan. Makanya sama gue carilah di YouTube, di Tokopedia gitu kan, lampu LED gitu kan, mana yang cocok segala macam. Nah ternyata kan di YouTube itu kan banyak yang review juga kan lampu LED gitu kan. Ya mungkin nanti kalau misalnya ini gue review lagi deh, gue videoin lagi untuk yang lampu LED-nya yang nyalanya di sini terang banget waktu malam. Fotonya juga ada sih, paling nanti gue lampirin kalau gue sempet gitu. Di sini asli terang banget dan nggak butuh modal banyak gitu, karena kan kita ngambil listriknya dari yang otomatis ya, mesin di onin itu nyala gitu, nggak perlu pusing-pusing matiin on off manual gitu, nggak perlu. Dan cuman butuh korbanin yang lampu kecil, walaupun itu udah LED sih lampunya, lampu yang kecil itu, cuman ya nggak apa-apa, gue ganti, gue pindahin aja jadi ini ke sini, karena kan lampu depan juga kan emang udah terang kan LED-nya, dan lampu bawah bisa jadi nyala
dan motor pun pas malam nih ya, lampu nyala, set, lampu depan itu tadi, ini lampu belakang nyala, situ lampu yang kecil tuh, ini lampu kecil ini juga nyala, ngituin nerangin plat nomor, dan yang di bawah mesin itu pun nyala. Jadi pas di jalan itu kelihatan, motor ini kelihatan gitu, wah ada motor gitu ya, walaupun emang knalpotnya nggak racing ya, masih knalpot biasa gitu sih. Jadi buat yang mau LED, bikin LED buat motor apapun gitu ya, bisa mungkin beli kabelnya 2 meter lah, semeter gitu kan, atau mau 2 meter boleh, nanti tinggal dipotong gitu. Jangan lupa nanti pakai solatif hitam. Dan paling ya korbanin lampu kecil sih, kalau nggak mau pusing-pusing on off segala macam ya, kayak gue gitu. Korbanin lampu kecil aja, lampu utama jadi korbanin, bahaya gitu. Lampu kecilnya dikorbanin, jadi arusnya ke bawah gitu, dan di bawah bisa jadi nyala gitu. Karena kemarin pun gue pakai motor ini kan ke rumah temen gitu wih, ada kecil kan di kanan gitu kan, di rumah tetangga teman gue, wih keren gitu kan, dipegang-pegang, wih, sampai dikolongin gue, sampai anak kecilnya ngolong gitu biar ngeliatin lampunya kayak gimana gitu kan, gue bilang gitu sampai segitunya gitu, anak kecil aja seneng gitu, yang gue aja gede seneng, apalagi anak kecil udah terbukti bagus, pada suka gitu. Jadi nggak butuh yang sesuatu yang mahal, repot, nggak perlu. Itu pun LED-nya ya, LED-nya itu pun harganya cuma 15.000. Gue beli ke bengkel variasi ya, kalau bengkel variasi pasti ada lampu LED kayak gitu. Itu ada yang harganya 10.000, 15.000, lebih mahal lagi ada, cuman gue tadinya pengen beli yang lebih panjang, cuman memang nggak ada. Dan kebetulan kan ini kan warna hijau nih ya, di sana tersedianya warna merah, warna putih segala macem, dan ada warna hijau yang pertama itu kecil, yang kedua lebih gede. Ya udah gue beli yang lebih gede aja, harganya sama ini 15.000 kan gitu. Kebetulan kabelnya juga udah punya sebelumnya, jadi tinggal pasang doang, tinggal sambungin gampang, kelar, masang sendiri, nggak usah ke bengkel bayar gocap ya, entahlah bisa 20.000, 25 gitu kan, tapi kan lumayan duit juga kalau yang ngirit kayak gue ya gitu sih. Coba onin lagi dikit nih, ini contohnya kayak gini nih. Ini lampunya ya belum terlalu nyala banget, nyala banget, cuma berhubung terang jadi nggak kelihatan gitu. Oke. Apalagi yang perlu direview ya, karena memang ini motor, oh ya lupa gue, ini motor gue beli itu harganya 30 jutaan tut gitu kan, 30 jutaan lah pokoknya mah itu udah dapat helm, udah dapat jaket, helm ninja, jaket tai chi, pedoknya, terus ini pelindungnya, sennya yang baru, variasi, enak, kiri kanan gitu, nggak menonjol, nggak potong gitu kalau misalnya kesenggol tuh gimana. Terus ininya kan stang apa, inian koplingnya juga, apalagi ya segitulah gitu. Dengan harga 30 jutaan ya, kalau misalnya di dealer nih, seingat gue sih di dealer itu harganya ini yang 2019 nih, itu harganya masih 32 jutaan, 33 juta deh paling mahal, 33 juta, karena kan dari spare yang barunya kan harganya itu pada saat itu kan 38 juta ya gitu. Malah ini katanya jualnya ini dia beli harganya itu pas 40 juta gitu. Bayangin dong, dia beli 40 juta, oke. Terus
setengah tahun dia jual. Desember terus jual bulan apa kemarin, bulan Mei apa Juni, apalagi lagi corona gitu, dia jual 30 jutaan, rugi 10 juta dong gitu. Dan ya untungnya gue yang beli gitu, gue yang untung karena ya gue pengen motor ini, tapi gue nggak perlu keluarin modal sampai 40 juta gitu buat beli motor ini. Dan gue bisa beli motor ini dengan harga 30 juta, gue bisa dapat satu unit motor ini dengan kilometer yang masih baru, malah masih 2000-an gitu kan. Dan itu rezeki lah buat gue gitu, alhamdulillah gitu. Oh ya, tapi ingat, just info doang sih, dari ya kan misalnya harga motornya 30 juta nih ya, itu gua spare misalnya 30 juta, nah itu gua spare itu 31 jutaan. Jadi yang sebenarnya anggapannya itu harga motornya 31 juta gitu ya, tapi padahal motor aslinya harganya 30 juta. Kenapa? Karena kalau gue itu ya kebetulan gue Islam kebetulan gitu kan ya, semua agama juga sama sih. Nah itu kan ada ZIS yang 2,5% itu. Nah itu sama gue keluarin juga duluan atas barang yang gue beli, yaitu motor ini. Itu gue lupa sih kemarin berapa, itu hampir sejutaan lah pokoknya dari harga motor ini. Dan itu gue keluarin karena apa? Gue nggak tahu kenapa sih, ya pas semenjak gue kerja aja gitu kan, ya ketika kita apapun yang kita beli, apapun yang kita punya, termasuk gaji kita pun tetap wajib kita sisihin minimal 2,5%. Syukur-syukur bisa 5%, bisa 10%, bisa 50% kalau bisa, cuma nggak tahu kan 50%. Gitu. Jadi ya gitu aja sih buatin motor ini. Jadi biar berkah aja sih ini motor gitu sih. Dan oke, lanjut ke motor lagi. Terus tadi ada ceramah singkat. Mohon dimaafkan ya kalau ada yang salah ya. Motor, oh ya, just info, gue kemarin lihat di Google gitu ya. Jadi ini plat nomor ini nih ya, ternyata ada aturan Polri yang bilang plat nomor ini nggak boleh di belakang windshield. Tadinya gue mau pindahin ini ke sini gitu, tapi pas gue baca, anjir ada keterangan kayak gitu. Jadi polisi berhak buat nilang gue gitu, misalnya kalau misalnya gue pindahin ini ke sini atau nilang kalian mungkin, dan itu ada pasalnya gitu ya. Ya udah, kata gue nggak jadi dong ini gitu kan, daripada gue tilang 250.000 kemudian gue ajak makan cewek misalnya 250.000, kenyang duaan. Gitu sih, daripada ngasih polisi ke negara maksudnya. Dan yang belakang pun spakbor nih katanya, plat nomor ini harus tertempel di spakbor belakang gitu. Ya berarti hitungannya ya motornya emang harus motor standar sih. Jadi ini nggak boleh ada di sini nih. Nah, kebanyakan pada nempel di sini ya, nggak boleh katanya, ditilang juga. Ini mau di sini boleh lah, ini spakbor masih oke gitu kan, dari sini kelihatan gitu. Dan ini di sini ya emang standar itu di sini gitu, jadi nggak masalah. Oke, yang tampilan dari sebelah kirinya Ninja Mono.
Kalau gue tadi bannya cuma sebelah belakang doang ya. Coba ulang lagi, lupa gue. Depannya belum. Nah, ini ban belakangnya pakai pelek bawaannya udah racing, mereknya Dunlop. Ini 130/70 ring 17. Terus ini kita lihat, ini teh apa, merek Dunlop juga, iyalah masih beda merek. Ini 100/80 ring 17. Oke, jadi beda 10 ya gitu. Nah, mungkin kalau buat yang belum tahu ya, yang belum tahu nih, gue juga baru tahu tahun lalu sih nih. Nah, ini kan 130/70 ring 17, 130/70 ring 17 ya. Jadi ini lingkaringnya, ini peleknya itu ring 17 dan waiting 130/70. Nah, seingat gue itu 130 itu lebar dari sini ke sini. Nih, ini 130. Nah, untuk yang per 70, nah 70 ini adalah selisih ban ke apa namanya, ke apa, pinggiran bannya nih ya. Pinggiran bannya ini adalah 70% dari lebar tapak, nggak terang lagi, ini 70% dari 130 dari lebarnya gitu. Kalau nggak salah sih gitu sih, seingat gua. Bener nggak ya? Kalau salah maafin ya. Oke, nggak fokus nih HP-nya gitu sih, seingat gua sih gitu. Ini 13 inci, ini itu 70% nya dari 130. Iya sih, seingat gue gitu sih bacanya sih. Soalnya kan masih banyak orang yang nggak tahu ya, misalnya 130/80 gitu kan, itu apa sih gitu kan, pada mikir gitu. Dan gue pas lihat YouTube juga, oh iya ternyata lebarnya 130, 70 nya itu ininya nih dari 70% dari 130 itu. Jadi paling cuma segini, ada segini. Benar nggak ya? Semoga benar. Gitu sih. Oke. Ya udah. Itu aja paling yang bisa di infoin ya, buat yang mau beli, kalau mau ngirit ya kayak gue, bisa beli secondnya gitu. Karena secondnya yang tahun 2019 nih, pertengahan sampai akhir gitu, itu harganya kisaran 30 jutaan sampai 33 juta. Dan ya yang baru kan lumayan ya. 38 juta mah ada gitu ya, walaupun tulisannya di website sekarang 29.900.000 off the road. Soalnya off the road itu kan belum kena pajak segala macam kalau nggak salah ya. Jadi harus on the road dulu, harus OTR, bukan off the road, bukan off TR gitu. Itu aja sih yang pasti. Ini motor buat di bawah harian, ini motor ya, tentang
5 menit, dari 0 menit lah ya sampai 2,5 jam ini motor masih nggak pegel. Oke. Tapi kalau udah 3 jam pantat mulai pegel, kalau ditambah lagi macet. Tapi itu karena macet sih jadi pegel. Kalau misalnya 2 jam 3 jam nggak macet gitu ya, ramai lancar gitu, nggak banyak berhentinya, ini motor nggak pegel, walaupun itu stangnya underdrive ya, karena masih banyak yang pengen keren gitu kan pakai stang underdrive tapi nggak mau pegel gitu kan, tapi ya pegel gitu. Jadi ya itu mah tergantung orang sih. Oke. Ya udah. 56 menit anjir. Lama banget. Ya udah. Ini motor tampilannya. Buat yang mau beli silahkan beli di Kawasaki-nya langsung untuk mau beli unit yang baru ya. Buat yang mau ngirit kayak gue bisa beli ya di website OLX misalnya atau apapun gitu, banyak website nih, itu bisa dapat lebih murah gitu. Dilalatin. Lu mandiin motor semua orang ini gitu. Oke. Apa lagi ya? Ya sih, ya udah nih, gue ulang lagi dikit. Ini motor Kawasaki Ninja 250 SL mono, 1 silinder, monoshock, standar semua, dari belakang sampai depan gitu kan, dari bawah sampai atas itu standar semua. Depan belakang udah pakai cakram dua-duanya, dual piston ya. Dan ini mau lagi ngebut seberapa pun ini rem pakem. Oke. 120-an. Ya, 120. Pernah tahu nggak salah segitu. Itu pakem. 130 belum pernah ya, jadi nggak tahu ya. Terus ini kelebihannya desainnya ramping, lebih ramping daripada Ninja 2,5 karena mesinnya dia kan double ya sehernya ya, kalau ini kan single gitu. Terus di sini posisinya underyoke, tapi yang sebenarnya sih underyoke ini nggak pegel sih. Kalau lu suka sama motor ini ya, lu nggak akan mikirin stang underyoke yang bikin tangan lu pegel gitu. Lu bakal nerima itu gitu. Lu bakal nerima ya, sana kalaupun pegel-pegel dikit ya is oke lah gitu. Itu nggak bisa dipungkiri lah kalau stang underyoke. Tapi karena gua ngerasa gua suka sama motor ini, gua nerima nih kekurangan kelebihannya. Ya, termasuk kekurangannya misalnya pegel gitu kan ya. Nah, itu is oke. Dan konsumsi bensinnya 28 liter. Salah, kembali sorry. 28 km per liter. Kalau macet itu 24 km per liter. Yang ngurangin 4 kilo sampai 5 kilo lah ya. Tergantung macetnya gimana dulu. Kalau macetnya diam ya udah mesinnya matiin aja. Habisin bensin doang. Gitu. Dan apa ya? Ya udahlah itu aja. Apa nanti kalau misalnya ada tambahan nanti gua tambahin di next video berikutnya. Paling gitu. Oke. Ya udah itu aja.
thank you buat yang udah nonton sampai full. Mau nonton seperempat atau setengah juga it's okay gitu, yang penting gue udah bisa berbagi. Ini motor gue, syukur-syukur kalau misalnya yang suka, alhamdulillah gitu, bisa beli juga, mungkin bisa sama bareng gitu sama gue mungkin gitu. Tapi kalau yang buat lebih milih Ninja 2,5 di atasnya atau beli lebih milih merek lain, nggak masalah gitu. Sama-sama motor sport ini kan 150 cc 250 cc, di atasnya mungkin it's okay ya udah itu aja, thank you. Ya kalau itu aja lah, thank you ya, selamat pagi.